Perkenalkan, nama saya Prudentienne. Saya berasal dari Prodi PG PAUD semester 3. Di sini saya membuat sebuah video untuk menjelaskan teori Brunner. Brunner merupakan seorang ahli psikologi perkembangan dan ahli psikologi belajar kognitif. Teori belajar Brunner yang seorang pengikut setia terhadap teori kognitif menandai perkembangan kognitif manusia sebagai berikut. 1. Perkembangan intelektual ditandai dengan adanya kemajuan dalam menanggapi suatu rangsangan. 2. Peningkatan pengetahuan tergantung pada perkembangan sistem penyimpanan informasi secara realis. Yang ketiga, perkembangan intelektual meliputi perkembangan kemampuan berbicara pada diri sendiri atau pada orang lain melalui kata-kata atau lambang tentang apa yang telah dilakukan dan apa yang telah dikerjakan. Yang keempat, interaksi secara sistematis antara pembimbing, guru, atau orang tua dengan anak diperlakukan bagi perkembangan kognitifnya. 5. Bahasa adalah kunci perkembangan kognitifnya karena bahasa merupakan alat komunikasi antar manusia. 6. Perkembangan kognitif ditandai dengan kecakapan untuk mengemukakan beberapa alternatif secara stimulan, memilih tindakan yang tepat, dapat memberikan prioritas yang berurutan selama berbagai situasi. Teori belajar Brunner memperkenalkan istilah free discovery learning. Menurut teori itu, proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aturan termasuk konsep, teori, definisi, melalui contoh-contoh yang menggambarkan aturan yang dijumpai dalam kehidupannya. Proses belajar terjadi melalui tahap-tahap, yaitu 1. Tahap enaktif. Pada tahap ini, seseorang mengetahui suatu aspek dari kenyataan tanpa menggunakan pikiran atau kata-kata dan terdiri atas penyajian kejadian-kejadian yang lampau melalui respon-respon motorik. Misalnya, kita mengenal konsep simateri lipat. Dapat menggunakan sebuah kertas karton yang berbentuk bangun datar dibagi menjadi dua bagian sama besar dan sama bentuknya. 2. Tahap ikonik. Tahap ikonik adalah suatu tahap yang berdasarkan pikiran internal pengetahuan disajikan oleh sekumpulan gambar-gambar yang mewakili suatu konsep tetapi tidak mendefinisikan sepenuhnya konsep itu. Penyajian ikonik tertinggi pada umumnya dijumpai pada anak-anak berumur 5 dan 7 tahun, yaitu periode waktu anak sangat tergantung pada penginderanya sendiri. 3. Tahap simbolik ialah suatu tahap yang penyajiannya berdasarkan pada sistem berpikir abstrak, arbitrer, dan lebih fleksibel serta menggunakan kata-kata dan bahasa. Penyajian simbolik dibuktikan kemampuan seseorang lebih memperhatikan proposisi atau pernyataan daripada objek-objek, memberikan struktur hierarkis pada konsep-konsep, dan memperhatikan kemungkinan alternatif dalam satu cara kombinatorial. Teori belajar Brunner menyatakan agar siswa-siswa hendaknya belajar melalui berpartisipasi secara aktif dengan konsep-konsep dan prinsip agar mereka dianjurkan untuk memperoleh pengalaman dan melakukan eksperimen yang mengizinkan mereka untuk menemukan prinsip-prinsip itu sendiri. Pengetahuan yang diperoleh dengan belajar penemuan menunjukkan beberapa kebaikan. Yang pertama, pengetahuan itu bertahan lama atau dapat diingat dengan cara-cara lain. Kedua, hasil belajar penemuan mempunyai efek transfer yang lebih baik daripada hasil belajar lainnya. Yang ketiga, secara menyeluruh, belajar penemuan meningkatkan penalaran siswa dan kemampuan untuk berpikir secara bebas. Secara khusus, belajar penemuan melatih keterampilan kognitif siswa untuk menemukan dan memecahkan masalah tanpa pertolongan orang lain. Sekian video dari saya.